Ya saya berharap sih orang-orang pribumi ini tidak mau dicekokin atas nama agama terus memusuhi orang, tidak mau. Ingat, agama ini dicekokin kepada kita semua. Agama itu untuk mendoktrin kita semua sebagai umat. Supaya kita ini menjadi orang yang berakhlak. Supaya kita ini mengenal Allah. Supaya kita ini tahu jalan arah pergi ke surga itu, tahu kita jalannya mana. Karena tidak ada agama ini menjanjikan surga, tidak ada, saudara. Agama hanya menuntun kita kepada jalannya surga. Tidak ada agama menjamin kita masuk surga, tidak ada. Yang menjamin adalah amal dan perbuatan kita semua, saudara. Ya, untuk saudara-saudaraku, rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, jangan pernah mau diadu oleh mereka orang-orang asing, apalagi mencekoki paham-paham asing sehingga kita saling memusuhi di sini. Kita harus bersatu sebagai orang pribumi, menjadi satu kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Pancasila Sakti adalah rumusan kita hidup berbangsa bernegara dengan baik tanpa memilah-milah apa ras dan sukumu, apa agama kita. Itulah yang menyatukan. Tidak usah lalu Anda ini memiliki gelar seenaknya sendiri. Ada Eka Hasan, itu orang-orang keturunan juga sama, bikin kisruh, kerjaannya hanya menghina presiden, menghina sejarah. Pak Soekarno dihinakan, mereka mah free-free aja, boleh-boleh saja. Begitu pengikutnya juga mendukung, padahal menikmati. Saya kelahiran Demak asli. Kami adalah cucu dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Salah satu yang mendakwahkan, salah satu yang menyuarakan. Kakek kami Islam dan ada beberapa wali, 8 diantaranya menjadi wali 9. Saya di sini hadir untuk menyuarakan karena keangkaran murkaan yang ditimbulkan oleh agama. Seolah-olah agama ini hadir menjadi horor, menjadi menakutkan ketika kita mengaku beragama tetapi tidak sinkron dengan hidup berbangsa bernegara. Ketika kita beragama tetapi memusuhi adat dan budaya. Nah, ini keangkaran murkaan ini. Jadi perjanjian Sabdo Palon dulu ketika Syekh Subakir datang masuk ke bumi Nuswantara atau di tanah Pulau Jawa ini memiliki perjanjian. Tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah memaksakan dan lain sebagainya. Kita mendakwahkan secara baik. Agama harus menyejukkan, bukan menakutkan. Tetapi keangkaran murkaan dengan mengatasnamakan agama ini sangat rentan sekali. Dilakukan sangat gampang sekali oleh mereka yang selalu menggadang-gadang atas nama agama, sehingga agama ini tidak didakwah secara baik, tidak dimanfaatkan secara dedikasinya sejuk, tetapi nyaris sangat menakutkan sekali. Lalu saya di sini seolah-olah seperti memusuhi para habaib. Saya di sini seolah-olah memusuhi turunan-keturunan Arab dengan statement saya. Tidak, saudaraku. Tidak. Saking ta'dimnya, saking cintanya, saking menghormatinya, siapapun keturunan atau orang-orang pendatang yang dari Arab, betapa ta'dim dan menghormatinya, kami biasakan diri untuk mencium tangan ketika melihat orang yang hidungnya mancung, orang ketika yang dilihat keturunan dari Arab. Artinya kami ini warga Indonesia sebagai pribumi ini sangat mencintai dan sangat menghormati, itu yang kita utamakan. Tapi setelah kesini ya, banyak sekali orang-orang keturunan Arab tiba-tiba menjadi habib. Ya, kami tidak melupakan sejarah ketika keturunan-keturunan dari Arab juga mempunyai peran yang sangat penting sekali di bangsa kita, di negeri kita yang tercinta ini. Mereka juga memperjuangkan banyak sekali para alim ulama, para habaib, termasuk Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, termasuk Habib Husain Syihab, ya, termasuk Habib Umar, termasuk banyak sekali habib-habib yang ada di bumi Nusantara ini. Para pejuang-pejuang
Untuk mendirikan negara ini pun melibatkan para habaib. Jadi perannya ini sangat luar biasa sekali. Tetapi kesini-kesini, ini yang tadinya marwah para habaib ini sejuk baik untuk umat, sekarang menjadi tercoreng dan kita mengkritik memang Habib yang memang biadab. Karena memang merusak nama dan marwah para habaib yang lainnya. Terus ada lagi aktor-aktor yang bikin rusuh, kisruh, demo dan lain sebagainya. Celing, tiba-tiba orang-orang keturunan Arab masuk di sini, langsung masuk tempat-tempat dakwah, besok dapat gelar Habib. Aktor-aktor provokasinya orangnya ya itu aja. Jadi condong, kami ini orang-orang pribumi yang selama ini menghormati. Akhirnya kami memberanikan diri untuk apa? Kami ini loh orang pribumi di sini. Kok kamu malah seenaknya sendiri? Kalian ini loh yang akhirnya membuat takutan, kecemasan orang-orang pribumi. Kalian ini adalah aktor-aktor yang sangat menakutkan bagi Islam, sehingga citra Islam itu menjadi seperti menakutkan dan horor dengan ceramah-ceramah rasis ekstrim, bahkan melonte-lontekan pun dihalalkan sebagai perintah. Bahkan saya pernah mendengar ketika ada yang membahas masalah lonta-lonte di panggung, di mimbar, di maulud Nabi, ada yang melonte-lontekan dibenarkan pengikut-pengikutnya karena menyamakan, mengadopsi ketika pengajian itu boleh membahas Fir'aun. Apa bedanya membahas Fir'aun dengan membahas lonte? Ketika ada yang menjawab, emang Al-Quran turun ini memang sudah tercatat ada Fir'aun di sana, tetapi tidak ada di Al-Quran itu tercatat ada Nikita Mirzani, tidak ada. Tetapi orang-orang ini menafsirkan saenae udele dewe, kayak begitu pun dihalalkan sama mereka. Bagaimana tidak Islam citranya rusak? Saya pribadi terlihat, kami terlihat seperti memusuhi para habaib. Tidak sayang. Lihatlah Habib mana yang pernah kita kritik, kita musuhi ketika Habib itu menyejukkan, memberikan dedikasi kepada umat. Bahkan kami kalau ketemu mencium tangan bolak-balik dirangkul. Gak bisa ketemu sama beliau-beliau saja sampai nerobos kita maksa supaya bisa berfoto bareng. Hanya ingin apa? Nguluk berkah. Yang kita tidak senang adalah mereka para habaib yang bikin resah. Ngakunya habaib, masalah kebenarannya mereka seorang habaib, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita berbicara keturunan nasab itu ngitungnya jauh sekali. Mereka bohong atau tidak kita tidak tahu, kita serahkan Allah. Tetapi menghormati adalah jalan yang paling pertama kita tempuh sebagai seorang pribumi. Menghormati semuanya. Pendatang keturunan dari Yaman sampai Arab, keturunan Arab. Semakin kesini adanya orang-orang keturunan memang ngawur. Sehingga saya pribadi ini sebagai orang pribumi seolah-olah dilecehkan sama mereka. Kami seolah dianggap tidak beragama, tidak beradab, tidak berilmu, tidak berani. Ketika saya berani sama mereka, mengkritik mereka, masuk neraka. Tidak ada syafaat, alah gatel tai kucing. Saudara-saudaraku, saya ngomong begini supaya menjadi atensi bagi kalian oknum para habaib yang ingin merusak marwah nama para habaib di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Anda jangan seolah-olah memiliki gelar Habib, kelakuannya tidak seperti Habib, akhirnya orang awam melihat, oh Habib itu orang seperti itu, rasis. Habib itu yang dari Islam itu memang kelakuannya itu jelek, dipukul rata seolah-olah awam memandang itu. Stop makanya. Tak borong semua pada malam ini, biar kalian jelas. Saya ngomong seperti ini supaya apa? Ada tendensi, ada rem. Kalian itu lebih menghormati bahwa masih banyak para habaib, para sepuh-sepuh yang memiliki adab, yang mengamalkan kepada umat dengan sejuk dan damai. Tidak bikin kisruh. Jangan mancing saya sebagai orang pribumi. Kami orang pribumi selama ini menghormati, selama ini ta'zim sama Anda. Jangan suatu saat nanti ada kerusuhan-kerusuhan yang kita tidak inginkan. Akibat apa? Kecongkakan kalian orang-orang keturunan oknum. Ini statement saya tidak berlaku untuk keturunan-keturunan yang lain. Banyak keturunan Arab di sini yang berjasa untuk bangsa ini. Bahkan
Guru besar kami Dr. Yai Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU, beliau juga keturunan, beliau juga zuriyah, berjasa sekali buat kami, memberikan dedikasi yang baik. Ada Gus Dur memberikan dedikasi yang baik, membangun agama, bangsa, negara. Nah ini bikin kisruh terus. Jadi tidak ada saudara-saudaraku. Kami di sini orang pribumi mengkritik mereka orang-orang oknum keturunan dari Yaman ataupun oknum keturunan dari Arab atau oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib tetapi bikin kisruh di bangsa ini. Jangan salahkan kalau ditabrak sama orang-orang pribumi. Saya yang menyuarakan nomor satu untuk menabrak orang-orang seperti itu. Karena satu, ini mencemarkan para habaib yang kita cintai, para habaib yang lainnya. Salah satunya ada Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dan para habaib yang lainnya, saudara-saudara. Ini sangat memalukan sekali ketika ada wajah-wajah para habaib bikin provokasi terus. Bahkan sudah diproses hukum saja, diprovokasi lewat baliho. Coba bayangin aja. Jangan salahkan ketika orang-orang pribumi bangkit, jengkel, menjadi benci sama orang-orang oknum keturunan. Jangan pernah salahkan, karena selama ini kalian hanya menggadang-gadang atas nama umat, atas nama agama, atas nama umat, atas nama agama. Geli, bener sampai agama itu tercoreng gara-gara kalian. Menakutkan, horor, serem. Malam ini saya borong semua ya, sambil di-share semuanya biar tahu semua, biar yang benci tambah benci. Kalau berpandangannya negatif pasti akan tambah benci ya. Kalau yang positif insya Allah ini menjadi sebuah spirit untuk para pecinta bangsa Indonesia, buat para pecinta pribumi wabil khususnya ya. Mudah-mudahan ini juga oknum-oknum keturunan bisa menjadi atensi, biar lu nggak kurang ajar, ente nggak kurang ajar ya. Ini Indonesia, lu ikutin yang ada di Indonesia, adat budaya di Indonesia hormati, nggak usah gadang-gadang dari asing ke sini, kita nggak suka. Jadi mengenai teror-teror saya ini tidak suka dengan keturunan-keturunan Arab, itu tidak betul. Kami tidak suka dengan orang-orang keturunan Arab bagi oknumnya. Kami tidak suka keturunan-keturunan dari Yaman yang selama ini sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun nggak ada perbedaan. Selalu aktor menjadi aktor kerusuhan yang ada di bangsa kita. Kami tidak suka itu. Oknum-oknum itu kami nggak suka. Sebagai orang pribumi, saya di sini menjerit. Saya menantang, bahkan bukan menjerit lagi, saya menantang. Jadi itu tidak benar, saudara-saudara. Kami menghormati, kami ta'adim, karena kami melihat, kami tidak mengingkari banyak sekali dari keturunan-keturunan Arab, para habaib ini ikut serta membangun agama, bangsa, negara, mengawasi. Ini tidak bisa kami lupakan. Maka dari situlah kami menghormati dan sangat-sangat ta'adim sekali. Ini memang saya tujukan untuk yang namanya oknum-oknum habib ataupun oknum-oknum keturunan ini memang sudah keterlaluan. Makanya kami ngomong seperti ini supaya menjadi atensi. Kalian ini mengatensi diri Anda masing-masing gitu loh. Bahwa sadar kalian ini orang-orang pendatang. Kalian ini orang-orang keturunan kakekmu itu dulu datang ke sini itu sebagai pendatang. Sadar di situ. Jadi tidak ada alasan ente yang orang-orang keturunan sini marah. Di sini saya sudah jelaskan, nggak perlu marah karena tidak ada alasan. Yang saya bidik adalah oknum-oknum supaya ente nggak brutal, ya. Ingat, aneh ini orang pribumi, saya sombongkan, aneh orang pribumi. Jangan pancing-pancing terus, aneh orang pribumi. Jangan saya nanya sendiri ya. Jangan mau orang-orang pribumi dijadikan jongos-jongos mereka yang berpolitik, orang-orang yang memiliki kepentingan intelektual karena politik memiliki kepentingan. Semuanya dasarnya cuma satu, kalah pilpres sama dibubarin ormasnya, titik. Itu aja masalahnya sih, blunder sampai sekarang. Disambung-sambung lagi masalah baliho. Itu mah percikan-percikan kecil. Kita umat jangan mau, kita orang rakyat Indonesia jangan mau diperbudak sama mereka. Jangan mau diperbudak sama mereka. Ingat, kita orang pribumi, ingat. Siapapun, mau Cina, mau Arab, mau Amerika, mau Belanda kesini, minggir.
Hidup boleh, menguasai jangan. Masalahnya kami masih menghargai ente sebagai manusia. Tegas kita sampaikan saudara-saudara. Jadi saya borong pada malam ini semuanya, daripada teror-teror ya, biar jelas sekalian gitu loh. Biar sekalian tendensinya kemana, biar ada paham semua. Apalagi saudara-saudaraku nanti menghadapi Pilpres 2024. Ini pasti agama ini wah sangat horor sekali. Dimanfaatkan lagi. Gua mau tanya, emang agama cuma punya ente doang? Hah? Emang agama ini cuma punya ente doang? Yang lain ini seolah-olah gak beragama. Sehingga agama ini kau politisasi hanya untuk kepentingan-kepentinganmu. Agama kau manfaatkan ayat-ayatnya hanya untuk menyakiti orang lain, untuk memusuhi orang lain. Yang setahu saya Rasul jalankan agama, mempelopori agama, menjihadkan agama, mendakwahkan agama untuk memperkenalkan akhlak, adab, untuk beradab akhlak, untuk mengislamkan orang-orang kafir yang menutup atas kebenaran Allah. Kok sekarang jadi berbeda? Kita semua beragama, gampang mengkafir-kafirkan. Jangan salah kalau malam ini saya borong semua, saya jelaskan semua biar antum-antum semuanya paham. Tidak ada saya memusuhi orang-orang keturunan-keturunan dari Yaman, niat begitu tidak ada. Saya memusuhi orang-orang keturunan Arab, lebih-lebih tidak ada. Orang-orang keturunan Cina, orang-orang keturunan Belanda tidak ada, itu sudah selesai semua penjajahan Belanda dulu. Saya di sini hanya mengingatkan untuk para oknum-oknumnya. Gak usah umpah-umpahan. Ya, tidak usah umpah-umpahan, tidak usah congkak-congkakan, tidak usah. Kami orang-orang pribumi ini udah cukup sadar menahan. Ya. Karena kami berkiblat, makanya kami menghormati sampai detik ini. Dan sampai detik ini kami masih ta'zim kepada para habaib. Para keturunan-keturunan dari Yaman maupun dari Arab yang memang betul mereka adalah baik, sejuk, yang perlu diangkat dakwahnya. Kami sangat mendukung, kami sangat berterima kasih karena mengenyam ilmu dari beliau-beliaunya. Tetapi ini ada oknum-oknum yang memang harus diatensi supaya jangan bikin kisruh di bangsa ini. Ini bangsa Indonesia, bukan bangsa Arab, bukan bangsa Cina, bukan bangsa Belanda. Ini Nusantara. Titik. Jangan kamu bawa-bawalah adat-adatmu ke sini. Selama adat dan budaya tidak merusak syariat, tidak keluar daripada syariat, nggak usah kalian itu sok-sokan semua lah, ngatur-ngatur. Ya, kami semua sudah diajarkan kok sama guru-guru kami mengenai apa halal, apa haram, apa makruh. Ya udah diajarkan, kita sudah belajar dari guru-guru kami. Jadi nggak sok-sokan seolah-olah agama ini hanya punya ente doang, yang punya kunci surga ente. Akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk mencangkul paham-paham yang ada di bumi Nusantara. Ya kami nggak mau paham-paham begitu yang bikin kisruh di bangsa ini, kami nggak mau itu. Ya, saya ngomong kayak begini untuk oknum ya, saudara-saudara biar paham. Jadi mohon maaf untuk saudara-saudaraku, untuk guru-guruku, para yai, para alim, para ulama, para habaib yang saya cintai di seluruh Indonesia. Mohon maaf saya berbicara supaya ini bisa menjadi atensi para oknum-oknum yang sengaja merusak marwah nama habaib yang baik, merusak marwah guru-guru kita yang keturunan dari Yaman, dari Arab. Ini dirusak oleh oknum-oknum. Ya saya berharap sih orang-orang pribumi ini tidak mau dicekokin atas nama agama terus memusuhi orang, tidak mau. Ingat, agama ini dicekokin kepada kita semua. Agama itu untuk mendoktrin kita semua sebagai umat, supaya kita ini menjadi orang yang berakhlak, supaya kita ini mengenal Allah, supaya kita ini tahu jalan Arab. Pergi ke surga itu tahu kita jalannya mana. Karena tidak ada agama ini menjanjikan surga, tidak ada saudara. Agama hanya menuntun kita kepada jalannya surga.
Tidak ada agama menjamin kita masuk surga, tidak ada. Yang menjamin adalah amal dan perbuatan kita semua, saudara. Ya, untuk saudara-saudaraku, rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, jangan pernah mau diadu oleh mereka orang-orang asing, apalagi mencekoki paham-paham asing sehingga kita saling memusuhi di sini. Kita harus bersatu sebagai orang pribumi, menjadi satu kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Pancasila Sakti adalah rumusan kita hidup berbangsa bernegara dengan baik tanpa memilah-milah apa ras dan sukumu, apa agama kita. Itulah yang menyatukan. Tidak usah lalu Anda ini memiliki gelar, saya nanya sendiri. Ada Eka Hasan, itu orang-orang keturunan juga sama, bikin kisruh, kerjaannya hanya menghina presiden, menghina sejarah. Pak Soekarno dihinakan, mereka mah free-free aja, boleh-boleh saja. Kayak begitu pengikutnya juga mendukung, padahal menikmati. Yang damai ini, ya Eka Hasan ya, sudah terlalu lama. Paham-paham itu sudah terlalu lama ini, menjadi mendarah daging sama orang-orang ini yang sudah kedoktrin ini. Sekarang sudah mulai ada yang teriak-teriak untuk mengencingi sesajen. Siapa lagi kalau bukan ODGJ? Kalau pengen otongnya besar katanya kencingi sesajen, itu kan nggak didikasih, tetapi disembah-sembah oleh para pengikut-pengikut yang tidak waras. Ya. Emang ada apa dengan sesajen? Pada sok dalil, pada sok tahu tentang sesajen, ya. Kau bentur-benturkan sesajen tentang kesyirikan, segala inilah itulah. Saya orang bumi Nusantara, hubul waton minal iman. Harus begitu, mencintai tanah air ini adalah bagian daripada iman. Gelorakan terus itu hubul waton minal iman, tanamkan pada diri kita. Insya Allah dengan jimat hubul waton minal iman, kita akan menjadi orang yang beragama, berbangsa, bernegara, sinkron, hidup tenang, bahagia. Beda dengan mereka yang menggadang-gadang agama terus, tetapi hidupnya nggak bahagia-bahagia. Makanya harus diluruskan dulu itu. Orang-orang ngaku beragama, agamanya hebat top, tapi hidupnya hanya rusuh hanya. Di dalam hati ini perang saja. Oh, Rasulullah dulu kan perang dulu baru damai. Lama kamu sekarang kita mau perang sama siapa? Zamannya kafir Quraisy, pasukan kafir Quraisy itu di zamannya Rasulullah, bukan di zaman sekarang. Semua sudah dilalui sama Rasulullah. Kita tinggal meneruskan, menjaga marwahnya apa yang didakwakan oleh Rasulullah. Orang ketika sinkron hidup berbangsa bernegara, insya Allah mendalami sebuah dedikasi dari agama dengan baik. Ketika Anda menggadang-gadang agama, jika hidup berbangsa bernegara pun tidak mampu, di cross check dulu, mungkin kamu dulu salah ngaji. Mungkin banyak sekali yang benci ketika saya mengeluarkan seperti ini ya, banyak yang marah, banyak yang emosi. Agama ini dijadikan mereka oleh para oknum-oknum untuk menyusup dengan paham-paham ekstremisme, radikalisme, rasisme. Ini paham-paham yang betul-betul, Masya Allah, ini paham-paham orang-orang zaman barbar dulu. Kenapa dia menggunakan agama? Supaya kejahatan mereka ini dilihat oleh umat seperti mulia. Mereka akan seperti melihat, wow, wih, Masya Allah, subhanallah, gamisnya ya Allah, jenggotnya Allah, ya Allah, Masya Allah, wih, ya Allah, alim sekali, Masya Allah, wih, Pak, wih, ya Allah, khusus sekali, wih, dia agamis sekali, Masya Allah, ya Allah. Ujung-ujungnya begini, kamu lebih percaya kepada Undang-Undang 1945, UUD 1945, apa lebih percaya Al-Quran? Ujung-ujungnya seperti itu. Orang awam yang nggak pernah nyantri pasti jawabannya saya akan percaya sama Al-Quran.
Saya nggak percaya sama Undang-Undang Dasar 1945. Karena apa? Syirik mempercayai itu, bid'ah mempercayai itu. Ini ujung-ujungnya, ini adalah oknum-oknum yang sudah fakta dan jelas. Apa aku bilang, kalau saya memberikan edukasi spirit kebangsaan seperti ini, tidak sedikit orang yang kejang-kejang, bahkan ada yang HP dibanting di kasur sambil nonton begini. Ini Arya homo, bajingan dia ngomong. Saya nanya sendiri, saya sebagai pengikut orang-orang oknum dari Arab, saya emosi jengkel. Ada yang HP-nya dibanting-banting begini. Apa? Makanya ketika kamu melihat sesuatu, jangan lihat siapa yang berbicara, tetapi lihat isinya. Karena ayam tidak selalu keluar telek dari duburnya. Ayam juga terkadang keluar telur. Ambil ketika keluar telur. Ketika keluar telek jadikan pupuk. Ya, artinya kamu itu harus husnuzon. Suujon melulu. Aku tahu saat ini kamu pikirannya stres lihat saya ngomong begini. Tahu saya. Ada yang anti terhadap NKRI, anti terhadap pemerintahan. Melihat saya berbicara begini, saya tahu sakit hatimu. Karena Arya selama ini menjadi penalu. Penalu buat kalian. Kenapa saya ngomong kayak begini? Karena miris. Medsos, dunia maya sudah kalian kuasai untuk mendoktrin sana dan sini. Untuk menyalurkan sebuah paham-paham. Akhirnya banyak sekali umat terpapar oleh giringan-giringan Anda yang mengatasnamakan agama, tetapi di situ tidak menyejukkan sama sekali untuk umat.